بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله الحمد لله. Kita senantiasa bersyukur bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berjumpa di masjid ini, di majelis ini, yang untuk kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji tentang fikih siyam, fikih puasa. Karena azakumullah terkait dengan fikih siyam, fikih hukum-hukum seputar masalah siyam ini pembahasannya sangat panjang, sangat panjang, yang tidak mungkin diutarakan dalam daurah sehari. Nah, fikih siyam intensif paling tidak sepekan, 2 pekan gitu ya. Karena harus memperinci semua detail-detail permasalahan yang diangkat oleh para ulama terkait dengan siyam. Namun, insyaallah ta'ala pada kesempatan daurah kita kali ini, kita akan berusaha untuk memperingkas penyebutan masail, dibahas secara global saja. Baik, ketika ada di sana ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita sebutkan secara global dan kita rajihkan yang kita mampu untuk kita rajihkan. Barakallahu fikum. Ikhwanan fillah azzakumullah. Fiqh siyam kalau bisa kita klasifikasi pembahasannya, ada pembahasan qabla Ramadan, pra Ramadan, ada pembahasan selama Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita dahului dengan pembahasan diangkat oleh para ulama terkait dengan pra Ramadan. Supaya urut, baru kemudian kita bahas fiqh siyam ketika Ramadan sampai selesai. Secara global, yang akan kita bahas nanti adalah setelah pembahasan pra-Ramadan terkait dengan masalah Sya'ban, kita akan membahas terkait dengan definisi siyam, terkait dengan masalah hukum siyam, macam-macam siyam. Kemudian pembahasan ahkam siyam, hukum-hukum puasa terkait dengan pelakunya. Yang berikutnya ahkamus siyam, hukum-hukum puasa terkait dengan al-amal, amalan-amalan yang dibimbingkan selama Ramadan. Dan ahkamus siyam terkait dengan masalah al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Dikarenakan secara global inilah yang akan diangkat dan diulas oleh para ulama terkait dengan fikih siyam. Terkait dengan masalah zakat, yang kita bahas. Umumnya orang ketika Ramadan mengeluarkan zakat malnya, yang ini nggak mungkin dibahas. Babnya sendiri, bukan fikih siyam, tapi fikih zakat.
Pembahasan terkait dengan masalah al-idain, 2 hari raya, dan kita bahas. Dikarenakan pembahasannya fiqhul idain, bukan fiqhus siyam. Gitu ya. Yang kita bahas secara khusus hanya terkait dengan ahkam siyam. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun terkait dengan permasalahan seputar pra-Ramadan, kita semuanya tahu barakallahu fikum, terkait dengan bulan Sya'ban yang sekarang kita ada padanya dan sedang di penghujung Sya'ban, yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah al-iktsaru minas siyam. Memperbanyak puasa Sya'ban. Al-iktsar minas siyam, memperbanyak puasa Sya'ban. Namanya puasa Sya'ban. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan Sya'ban justru berpuasa hampir semua Sya'ban. Hampir semua Sya'ban. Namun tidak sebulan penuh. Datang dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Puasa Sya'ban bisa tiap hari. Bisa selang-seling. Terserah kita. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Semakin banyak semakin afdal. Karena itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Di antara hikmahnya adalah kata para ulama, dikarenakan syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban adalah syahrun yaghfaluhu katsirun minan nas. Bulan di mana kebanyakan orang melalaikannya. Dikarenakan dia sebuah bulan yang diapit oleh 2 bulan yang mulia. Sebelum Sya'ban ada Rajab. Rajab ini termasuk Asyhurul Hurum. Termasuk bulan-bulan haram. Kita semuanya tahu dalam 12 bulan Hijriyah ada 4 bulan haram. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 Rajab. Sebuah bulan ketika dikatakan sebagai bulan haram, maka semua amal ibadah apapun bentuknya yang dikerjakan kala itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang fokus ke Rajab. Setelah Sya'ban ada Ramadan. Yang dikenal oleh kaum muslimin keutamaannya. Sehingga Sya'ban diapit oleh 2 bulan. Sehingga kebanyakan orang rata-rata melalaikan yang namanya Sya'ban tadi. Maka Nabi kita Muhammad SAW sengaja menganjurkan, memberikan bimbingan kepada kaum muslimin memperbanyak puasa Sya'ban. Sebab dilalaikan banyak orang. Kaidah dalam Islam, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dikala umat manusia lalai, itu besar pahalanya. Itu kaidah umum. Beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya itu. Ibadah kepada Allah dikala kaum muslimin lalai. Dikala umat Islam meninggalkannya. Bahkan mungkin dikala umat ini membencinya bahkan. Padahal perkara amal kebaikan, amal soleh. Kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Itu kaidah umum ya ikhwan. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan puasa Sya'ban dikarenakan banyak dilalaikan oleh masyarakat. Hikmah yang kedua adalah dikarenakan pada bulan Sya'ban amal-amal ibadah, amal-amal yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, dipaparkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita Muhammad SAW ingin dan sangat suka supaya pada saat itu beliau dalam keadaan berpuasa. Diangkat amalnya kepada Allah, dipaparkan amalnya kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Ini ada dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Hikmah yang lain ialah puasa Sya'ban
itu diumpamakan seperti qobliyah fardu. Kayak qobliyah bagi sesuatu yang fardu. Salat 5 waktu ada qobliyah, ada ba'diyah. Begitu ya. Ada qobliyah kayak subuh. Ada qobliyah dan ba'diyah kayak zuhur. Ada ba'diyah kayak maghrib. Ada ba'diyah kayak isya. Tayyib. Sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah. Puasa Sya'ban dianggap sebagai qobliyah Ramadan. Sebagai qobliyah Ramadan. Sebelum kita mengerjakan puasa yang fardu, puasa yang wajib yang namanya Ramadan, ada qobliyahnya. Ada puasa sunnah namanya Sya'ban. Namanya Sya'ban. Barakallahu fikum. Kalau ba'diyahnya Pak Iwan? Kalau ba'diyahnya puasa 6 hari Syawal. Barakallahu fikum. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sehingga manfaatnya adalah kita meraih semua pahala. Pahala yang sunnah, pahala yang wajib. Manfaat yang lainnya adalah kita sudah berlatih terlebih dahulu dengan puasa Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Jadi ketika datang Ramadan tidak kaget. Tidak kaget. Terbiasa dengan Sya'ban, selama Sya'ban dikerjakan persis selama Ramadan. Ya puasanya, ya baca Qur'annya, ya sedekahnya dan yang lain-lainnya. Persiapan untuk Ramadan. Sehingga barakallahu fikum terlalu banyak ikhwan fillah azakumullah keutamaan-keutamaan yang didapatkan ketika Sya'ban, terutama ketika siyam Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban barakallahu fikum. Ini yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan." Ketika bulan Sya'ban mencapai pertengahan, jangan puasa sampai Ramadan. Jangan puasa sampai Ramadan. Hadis ini barakallahu fikum maknanya larangan berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Begitu mencapai pertengahan Sya'ban, jangan puasa. Stop puasanya. Sampai Ramadan baru Anda berpuasa yang wajib. Hadis ini barakallahu fikum ada ikhtilaf, perbedaan pandangan para ulama terkait dengan keabsahannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Para immatul hadis, para imam hadis terkemuka di zaman dahulu, pakar ilmu hadis pada zaman dahulu, mereka sepakat mendhaifkan riwayat ini. A'immatul kibar yang senior dalam mengatakan dhaif mungkar. Al-Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lain-lain dari para ulama kibar, ulama-ulama ahli hadis mengatakan mungkar. Dhaif bisa diamalkan. Kenapa dikatakan mungkar? Sebab di sana ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuqaddimu Ramadhana bi siyami yaumin aw yaumaini illa rajulun yasumu sauman falyasumhu." Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang terbiasa puasa bertepatan dengan hari itu, silakan dia berpuasa. Ini dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dalam Bukhari Muslim riwayatnya. Sahih meyakinkan. Larangannya hanya sehari, 2 hari sebelum Ramadan. Hadis yang pertama tadi mengatakan apa? Pertengahan Ramadan. Kalau sudah pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban jangan puasa sampai Ramadan. Yang tadi hanya sehari, 2 hari sebelum Ramadan. Secara periwayatan ini lebih sahih dalam Bukhari Muslim. Sementara yang pertama tadi di luar
Bukhari Muslim. Yang dikatakan mungkar fi hadzal hadis. Ini pendapat yang rajih. Pendapat yang sahih itu hadis lemah. Kalau dikatakan lemah berarti diperbolehkan meneruskan puasa Sya'ban walaupun melampaui pertengahannya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Untuk puasa Sya'ban dari mulai di awal-awal Sya'ban, pertengahan Sya'ban terus lanjut, tidak ada masalah. Sebab dhaif riwayatannya barakallahu fikum. Adapun menurut ulama yang mensahihkannya, yang mensahihkan hadis dari ikhwan, mereka berupaya mengkompromikan dua riwayat ini. Gimana ini? Yang pertama mengatakan kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan puasa sampai Ramadan. Larangannya dari pertengahan Sya'ban. Yang kedua mengatakan larangannya sehari, 2 hari sebelum Ramadan. Bagi yang mensahihkannya, tentu cukup banyak ya, Pak. At-Tirmidzi mensahihkannya, Ibnu Abdul Bar mensahihkannya. Sejumlah ulama sekalian juga mensahihkannya. Bagi yang mensahihkannya mereka mengatakan maksud daripada larangan hadis pertama ialah larangan memulai puasa Sya'ban dari pertengahan. Paham ya? Dari pertengahan. Kalau Anda memulai dari sebelum Sya'ban, dari sebelum pertengahan Sya'ban, silakan. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah puasa, mungkin karena sakit atau karena sibuk atau karena apa, baru pas pertengahan Sya'ban baru ingin memulai puasa Sya'bannya, tidak boleh dengan riwayat ini. Jadi kalau memang niat puasa Sya'ban ya dari awal-awal, jangan dari pertengahan. Startnya itu dari mulai awal. Kalau start dari mulai pertengahan tidak boleh dengan riwayat ini. Ini yang mengatakan sahih. Tapi yang rajih insyaallah ikhwan yang mengatakan dhaif. Sehingga tidak ada masalah Anda mulai start Sya'ban dari awal, mau start Sya'ban dari pertengahan, silakan. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Itu yang tidak boleh dengan riwayat tadi. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tuqaddimu Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari 2 hari sebelumnya. Yang diizinkan adalah seseorang yang terbiasa puasa sunnah sebelumnya. Pas bertepatan dengan hari itu, silakan dia berpuasa. Orang biasa puasa Senin Kamis, pas hari Kamis sehari 2 hari sebelum Ramadan. Maka silakan dia mengerjakannya, tapi dengan niat puasa hari Kamis, bukan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Kamis besok termasuk di antaranya. Ada kemungkinan Jumat atau Sabtu Ramadannya. Kamisnya ini kan sehari 2 hari sebelum Ramadan. Bagi antum yang terbiasa puasa Senin Kamis besok Anda boleh berpuasa dengan niat puasa hari Kamis, bukan dengan niat puasa sehari sebelum Ramadan. Ada orang biasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, terus demikian. Pas ketemu sehari 2 hari sebelum Ramadan, jadwal dia puasa Daud. Silakan dia kerjakan dengan niat puasa Daud. Paham ya? Itu maknanya illa rajulun yasumu sauman falyasumhu. Dikecualikan seseorang yang biasa mengerjakan siam dan bertepatan dengan hari itu, silakan dia melaksanakan puasa rutinitas dia. Yang tidak boleh mengkhususkan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Entah dikasih nama muqaddimah Ramadan atau menyambut Ramadan, albihim namanya apa, enggak boleh. Dikarenakan ada nas larangan Rasul dalam riwayat ini. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah Sya'ban. Baru kemudian masuk pada pembahasan Ramadan. Tayyib. Dimulai dengan pembahasan itsbat Ramadan.
penetapan Ramadan. Bagaimanakah bimbingan Islam terkait dengan itsbat Ramadan? Terkait dengan itsbat Ramadan. Terkait dengan itsbat Ramadan, barakallahu fikum, yang datang dari hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang banyak datang dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ialah dua cara. Ada dua cara untuk mengisbat, menetapkan yang namanya Ramadan. Cara yang pertama ialah ru'yatul hilal. Ini datang dari banyak sahabat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian telah melihat hilal Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Idza ra'aitumul hilal. Dari kata-kata ra'aitum diambil istilah ru'yah. Ra'a yara ru'yatan. Masdar dari kata-kata ra'a yara ru'yatul hilal. Ini banyak dari banyak sahabat, dari banyak periwayatan hadis. Semuanya menggunakan kata-kata ra'a yara ru'yatan. Ra'a yara ru'yatan. Maka secara syariat, barakallahu fikum, Ramadan ditetapkan dengan cara ru'yatul hilal. Barakallahu fikum. Ini yang syar'i. Pelaksananya khonafidina azakumullah justru dimulai dari ru'yat Sya'ban. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh salafun salih. Mereka untuk kehati-hatian Ramadan sudah melakukan ru'yat hilal Sya'ban. Pada tanggal 29 Rajab mereka sudah melakukan ru'yat untuk mengetahui Sya'bannya. Apakah Sya'bannya langsung ataukah ikmal Rajab. Begitu sudah kelihatan hilal Sya'ban, menghitungnya gampang. Begitu tanggal 29 Sya'ban dilakukan yang namanya ru'yat hilal Ramadan. Itu lebih hati-hati. Barakallahu fikum. Di zaman kita sekarang ini yang masih menerapkan sistem ini negara Saudi. Sudah ru'yat hilal ketika Rajab untuk mengetahui tanggal 1 Sya'ban. Supaya ngitungnya gampang, begitu tanggal 29 Sya'ban diadakan ru'yat hilal Ramadan. Barakallahu fikum. Itu lebih bagus. Terkait dengan ru'yat bisa dengan mata telanjang kalau memungkinkan. Lihat langsung. Atau bisa menggunakan alat bantu, teropong, apalagi namanya kan, teleskop, atau misalkan yang paling canggih sekalipun, nggak ada masalah. Diperbolehkan oleh para ulama, dikarenakan hanya teknis alat saja. Intinya melihatnya pakai mata, nggak mungkin teleskop sambil merem kayak gini, ya kan? Dia akan mesti lihat alatnya. Mata digunakan untuk melihat alatnya. Ini alat hanya sekedar untuk mendekatkan hilal saja kepada kita. Diperbolehkan. Barakallahu fikum. Taib. Untuk terkait dengan isbat Ramadan, cukup satu orang yang melihatnya. Satu orang yang adil. Tentu nanti akan disumpah oleh yang berwajib, barakallahu fikum, terkait dengan keadaan dia. Beda halnya dengan isbat Syawal. Kalau isbat 1 Syawal harus 2 orang yang adil. Itu dalam nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Dan tidak harus semuanya melihat. 1 orang aja melihat dan dia adil dengan saksi yang ada, dengan sumpah-sumpah yang ada, cukup untuk
barakallahu fikum menetapkan Ramadan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di negara kita ya khanatina azakumullah, para umara kita, para penguasa kita sudah terbiasa dengan cara semacam ini, menyebarkan tim ruqyat di semua titik di semua Nusantara ini. Barakallahu fikum. Sebagai sedikit tambahan faedah ya khanatina azakumullah, para fuqaha kita, para ulama kita dari semua mazhab, mereka menasihatkan kepada segenap kaum muslimin di sebuah negara untuk menggunakan isbat masing-masing penguasanya, supaya mereka bisa mengerjakan Ramadan bersama-sama dengan penguasanya. Tujuannya yang pertama, menyatukan umat Islam dalam ibadah. Yang kedua, dalam rangka syiar Islam yang lebih luas, yang lebih besar lagi. Serentak melaksanakan Ramadan bersama dengan penguasanya. Mereka berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW. Kata beliau alaihi salatu wassalam, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun, wal adha yawma yudahhun. Yang namanya siam, yang namanya puasa pada hari-hari orang-orang itu berpuasa. Yang namanya berfitri, Idul Fitri pada hari-hari orang-orang itu berfitri. Dan yang namanya adha pada hari orang-orang itu beradha. Kata-kata annas, orang-orang, yakni penguasa dengan masyarakatnya. Yang saya katakan semua madhab ialah semua ulama madhab terkait dengan pembahasan satu matlak atau beda matlak. Khilaf panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Apakah masing-masing negara punya ruqyat sendiri, ataukah cukup ruqyat satu negara untuk semua negara-negara kaum muslimin yang ada? Khilaf, tawil, arid, panjang ya ikhwan. Ada yang mengatakan beda matlak, ada yang mengatakan satu matlak, panjang ya ikhwan. Tapi subhanallah, semua ulama yang beda pendapat terkait dengan matlak tadi, satu nasihatnya, supaya kaum muslimin berpuasa bersama dengan penguasanya, berfitri bersama dengan puasanya. Ulama zaman sekarang ini yang dikenal kuat argumentasinya terkait dengan satu matlak ialah Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau termasuk yang sangat kuat hujahnya menjelaskan yang namanya matlak cuma satu, ittihadul matalik. Satu negara sudah melihat, maka ru'yatnya berlaku untuk semua negara kaum muslimin. Itu namanya satu matlak. Bahasa sekarangnya zona internasional. Gitu ya, zona internasional. Kalau beda matlak, itu masing-masing negara ru'yat sendiri-sendiri. Bahasa mereka zona domestik. Kayak penerbangan ya. Barakallahu fikum. Secara kenyataannya masing-masing, itu amalnya muslimin sekarang ini. Masing-masing negara dengan ru'yatnya masing-masing. Tapi ikhtilafnya ulama sudah lama ya, panjang. Nah, semua pendapat ini mengatakan satu nasihatnya. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Tamamul Minnah tegas menyatakan supaya kaum muslimin berpuasa, berfitri bersama dengan puasanya untuk menyatukan umat Islam dalam perkara ibadah dan supaya syiar Islam semakin nampak. Dan beliau sangat menolak dengan keras, sangat keras penolakannya terjadi pengkotak-kotakan kaum muslimin terkait dengan ibadah ini. Barakallahu fikum. Sehingga yang dianjurkan kepada segenap umat Islam kembali kepada penguasanya, apalagi penguasanya menggunakan ru'yatul hilal seperti yang ada di negara kita ini. Barakallahu fikum. Baik. Ketika ru'yatul hilal kelihatan, isbat mengatakan besok Ramadan. Ketika tidak kelihatan hilal, maka cara kedua adalah al-ikmal, menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari, namanya ikmal. Kalau satu Syawal juga sama,
kalau nampak hilalnya maka id, kalau nggak nampak maka cara kedua namanya ikmal, menyempurnakan bilangan Ramadan selama 30 hari. Sehingga ru'yat atau ikmal. Tapi secara prakteknya dianjurkan untuk bersama-sama dengan penguasanya. Ketika mereka sidang, mereka berembuk dengan tokoh-tokoh masyarakat dan yang lain-lainnya, ketika diisbatkan oleh penguasa 1 Ramadan tanggal sekian hari sekian, satu Syawal tanggal sekian hari sekian, itu didengarkan dan ditaati oleh masyarakat muslimin untuk menyatukan ibadah umat Islam dan untuk syiar Islam yang lebih besar di sebuah bangsa dan negara tadi. Barakallahu fikum. Ini isbat Ramadan. Begitu masuk yang namanya Ramadan, sudah ada kejelasan yang namanya Ramadan, baru barakallahu fikum dibahas tentang masalah ahkamus syiyam, hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Anggap sudah ada kejelasan Ramadan gitu ya. Anggap. Belum Ramadan ini. Ada kejelasan Ramadan. Sudah diisbatkan oleh pihak penguasa kita. Masuklah pada pembahasan ahkam Ramadan. Ramadan, syiyam Ramadan, pembahasan ahkamus syiyam barakallahu fikum. Seperti yang saya katakan tadi, terkait dengan hukumnya, macam-macamnya, terkait dengan pelakunya, terkait dengan amal-amalnya, dan terkait dengan masalah pembatal-pembatalnya. Tayyib. As-syiyam, kata-kata as-syiyam atau saumun, dari kata-kata soma, yasumu sauman wa siyaman, saimun, ila akhirih. Kata-kata as-syiyam atau as-saum lughatan al-imsak. Siyamun atau saumun secara bahasa dimaknakan dengan imsak. Menahan diri. Menahan diri. Pokoknya antum menahan diri dari sesuatu namanya siyam. Nahan diri, tidak berbicara. Namanya puasa bicara. Nah gitu ya. Menahan diri, tidak makan, tidak minum. Namanya puasa makan minum. Ngerti nggih? Iya. Menahan diri, tidak olahraga, puasa olahraganya. Menahan diri, tidak makan bakso, puasa makan bakso. Itu namanya lughatan secara bahasa, namanya al-imsak. Di antara dalilnya ayat yang menunjukkan bahwasanya kata-kata saum secara bahasa dimanakan imsak, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam menceritakan tentang Maryam Ummu Isa alaihi salatu wassalam. Ketika sedang mengandung Nabiullah Isa, diabadikan dalam Al-Quran, dia mengatakan, Inni nazartu lirrahmani sawma. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah saum. Nazar saum. Apa itu? Aku pada hari ini tidak akan mengajak bicara siapapun. Apakah dia nazar untuk berpuasa? Jawabnya tidak. Kata-kata saum ai imsak. Menahan diri, tidak bicara. Diterangkan kepada kata setelahnya. Falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar tidak akan bicara kepada siapapun pada hari ini. Sehingga kata saum ay al-imsak. Adapun makna siyam secara syariat barakallahu fikum, secara istilah, ialah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari mulai terbitnya fajar shadiq
sampai tenggelamnya matahari dengan niat taqarrub kepada Allah. Dengan niat taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu yang namanya siyam, kata-kata saumun atau siyam secara istilah syariat. Ada imsaknya, menahan diri. Dari apa? Dari muftirat. Harus dibahas apa itu pembatal-pembatal puasa. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini durasi waktu puasanya. Dan niatnya taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah definisinya khanatina azakumullah. Taib, as-siyam, yang namanya siyam barakallahu fikum, ditinjau dari sisi hukumnya dibagi dua. Yang namanya saum atau siyam ditinjau dari sisi hukumnya ada dua. Yang pertama ialah yang fardu. Yang kedua yang nafilah. Ada puasa yang fardu, ada puasa yang sunnah. Puasa yang fardu ada 3 macam. Puasa yang fardu ada 3 macam. Yang pertama adalah siyam Ramadan. Namanya adaan. Ayyasumal insanu adaan lil wajib. Melaksanakan kewajiban siyam Ramadan. Ini punya fardu. Jelas fardu termasuk rukun Islam yang 5. Yang fardu yang kedua adalah as-saumu nadhran. Dia puasa nazar. Dia puasa dikatakan dia nazar. Dia bernazar kepada Allah Azza wa Jal untuk puasa. Maka dia wajib mengerjakan puasa tadi sesuai dengan nazarnya. Kalau dia mengatakan secara mutlak, saya nazar kepada Allah puasa, tidak menyebut hari, maka cukup mengerjakan sekali puasa. Paham ya? Kaidah usul fikih ketika disebutkan secara mutlakan itu yakfi maratan wahidah, cukup sekali. Kalau dia mengatakan saya nazar kepada Allah puasa 3 hari, ya 3 hari. Sesuai dengan lafaz 3 hari. Barakallahu fikum. 3 harinya gimana nih? Berturut-turut atau selang-seling? Yang penting 3 hari. Dia mengatakan 3 hari, ya 3 hari. Kalau dia mengatakan saya nazar kepada Allah puasa 3 hari berturut-turut, maka harus berturut-turut. Lafaznya sesuai dengan apa yang dia nazarkan. Barakallahu fikum. Terus kapan itu? Di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan? Ya terserah dia. Kalau dia nggak menyebutkan tanggal, bulan sama tahun, ya terserah dia. Yang penting 3 hari berturut-turut. Artinya sesuai dengan nazarnya dia. Kalau dia mengatakan saya nazar kepada Allah puasa selama 3 hari, tanggal sekian, 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 ya dikerjakan sesuai dengan tanggal yang dia sebutkan tadi. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib ditunaikan. Nazar yang semacam itu namanya nazar ta'ah, namanya nazar ketaatan barakallahu fikum, wajib ditunaikan. Terus kalau ada orang yang melanggar nazar bagaimana? Nazarnya puasa, saya nazar kepada Allah puasa 3 hari, tanggal berapa Ikhwan? Yang nyebut aja tanggal sekian, sekian, sekian. Sudah menyampaikan nazar, lupa dia. Ini tanggal-tanggal dia bepergian jauh ini. Safar jauh ini, pekerjaan berat. Waduh, ini dia poso, lenger ya. Jauhnya, wah pekerjaannya berat, harus puasa. Ya harus dikerjakan sama dia. Wajib hukumnya. Tapi ketika tidak bisa mengerjakan nazarnya, maka dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Katanya para ulama, kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Bebaskan budak. Tidak ada budak, ya sudah. Memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Tidak mampu, puasa 3 hari juga. Sama aja Evan, 3 hari juga. Tapi bedanya kalau
kafarat 3 harinya itu bebas. Tidak sesuai dengan lafaz nazarnya itu. Tapi insya Allah dia mampu lah ngasih makan 10 orang miskin ya. Itu dengan tartib. Ada mengatakan tartib, ada mengatakan bil khiyar, suruh milih. Artinya kafaratul nazari kafaratul yamin. Yang pertama, puasa Ramadan, puasa nazar. Yang ketiga, yang fardu namanya puasa kafarat. Dia terkena kewajiban puasa dikarenakan melanggar sesuatu syariat. Terkena kafarat. Yang namanya kafarah penebusan dosa. Apa aja Evan yang disebutkan dalam syariat? Kafaratul qatl. Khata'an. Dia membunuh orang tidak sengaja. Membunuh seorang muslim tidak sengaja. Maka di antara diatnya, penebusannya, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Contoh yang lain yang kena kafarat adalah dia mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Dia lagi puasa, mengumpuli istri dia di siang hari Ramadan. Kena kafarat. Yang pertama, bebaskan budak. Tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Di antaranya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ingat ya, mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Kalau dia lagi tidak puasa, ya tidak ada masalah. Duh, kok bisa? Ramadan kok tidak puasa? Dikatakan tadi yang terkena kafarat kalau dia sedang berpuasa mengumpuli istri dia di siang hari Ramadan. Berarti kalau dia tidak sedang berpuasa, ya tidak ada masalah. Enggak lagi puasa. Iya. Ya Pak ya? Loh kok bisa Ramadan tidak puasa? Ya sebabnya macam-macam. Misal dia lagi sakit. Pas Ramadan, tanggal sakit berat. Akhirnya dia nggak kuat puasa, mokel puasanya. Nah gitu ya. Sehari nggak puasa, 2 hari nggak puasa, yang ketiga sampai zuhur juga nggak puasa dia. Tapi udah sehat. Nah, zuhur sampai maghrib, ya kan udah makan dia nggak puasa dia. Tapi udah sehat. Nah itu saat ini, nah mulai dia. Jadi bahasa laki-laki ya, bukan istri. Artinya, dia seperti itu. Ya dia berdosa ketika dia memaksa istrinya untuk itu. Dia berdosa. Atau mungkin juga sama-sama nggak puasa. Ya mungkin aja. Yang ini sakit, yang ini juga lagi berhalangan, gitu ya. Nah ya pas tahu-tahu sudah selesai suci di siang hari Ramadan, pas sudah sehat juga lagi-lagi ya nih. Allah nusaan. Nah, yang ini tidak terkena kafarat sebab dia sedang tidak berpuasa. Gitu ya. Ini diantara contoh-contoh kafarat terkait dengan masalah puasa. 2 bulan betul-betul. Ini namanya hukumnya wajib. Yang namanya kafarat dikerjakan sesuai dengan aturannya. Ketika dikatakan dalam nas hadis atau ayat atau dalil 2 bulan berturut-turut, maka harus berturut-turut. Tidak boleh selang-seling. Paham ya? Ketika dia 1 hari gagal puasa, ngulang dari awal lagi. Dari awal lagi. Kena kafarat membunuh dengan tanpa sengaja, atau kafarat dia mengumpuli istri dia di siang hari Ramadan. Kena dia puasa 2 bulan berturut-turut. Sehari puasa terus sampai Masya Allah sudah 50 hari. Tinggal 10 hari lagi ya. Ternyata dia tidak ada uzur, tidak ada apa, tidak puasa. Batal. Awal lagi. Dari awal lagi, turut-turut lagi, terus begitu. Nah, ya, ini dikecualikan ketika ada uzur syar'i. Wanita misalkan, dia lagi haid. Maka selama haid dia nggak puasa. Dia meneruskan kembali setelah pasca dia haid. Atau laki-laki dia sakit yang sangat keras. Yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa.
maka selama dia sakit dia nggak puasa. Setelah itu teruskan kembali. Atau bertepatan dengan larangan puasa, hari-hari dilarang puasa. Apa ada Evan larangan puasa pada? Ada ya. Namanya al-ayyam al-manhi anha as-shaum, yaitu Idul Fitri. Ini nggak boleh puasa. Kemudian Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 ayyamut tasyrik, Dzulhijjah tidak boleh berpuasa. Pas bertabrakan dengan itu, maka saat larangan puasa dia nggak puasa. Selesai langsung lanjut dihitung, diteruskan lagi puasa kafaratnya. Ketika tidak ada uzur, dia nggak berpuasa, maka dia harus mengulang lagi dari awal. Ini yang wajib, puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa kafarah. Ini bahasa mana ya, Van? Puasa Ramadannya barakallahu fikum. Dan yang kedua, puasa sunnah. Macam-macam ya, ada puasa Senin Kamis. Ada puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan, entah di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Tapi yang paling afdal di pertengahan bulan Hijriah. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulannya. Namanya Ayyamul Bid, puasa pada hari-hari putih. Ada puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Dan yang lain-lainnya itu merupakan puasa-puasa yang ditentukan dalam Islam. Itu sebenarnya adalah hukumnya adalah sunnah. Maka dilaksanakan untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah apa ya, Van? Terkait dengan masalah macam-macam puasa ditinjau dari sisi hukumnya. Yang wajib cuma 3. Ramadan karena nazar, karena kafarat. Selebihnya hukumnya sunnatun. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah mustahabbah. Barakallahu fikum. Pas jam 6 pagi. Sesuai dengan kesepakatan kita. Barakallahu fikum. Kita skors dulu, insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas ahkamus siyam, hukum-hukum puasa ditinjau dari sisi pelaku. Setelah itu ahkamus siyam terkait dengan ditinjau dari sisi amalnya. Dan yang terakhir ahkamus siyam ditinjau dari sisi apa ya, muftiratnya, pembatal-pembatal puasanya. Singkat, global, kena semua insyaallah taala. Yang penting Ramadan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti saya utarakan. Cukup sekali ya, Van. Ketemu kembali insyaallah jam 9 ya. Oh, semangat ini. 9 undangannya. Nah, prakteknya ya jam 9 insyaallah taala. Nah, sampai zuhur insyaallah taala. Insyaallah enggak panjang-panjang, praktis. Yang penting poin-poinnya kena semua. Semoga bisa dimanfaatkan untuk Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.